Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Aditya. Di dalam video ini saya akan memberikan singkat aja ya, ngasih overview update market terbaru dari kripto, khususnya dalam hal ini Bitcoin. Dan saya cukup lama ya nggak bikin video, karena emang habis dari luar kota dan eh di sini saya akan mengawalinya dari BTC dulu ya. Ini saya lagi buka BTC, bentar-bentar. Oke, di sini saya akan buka untuk BTC dari monthly dulu ya. Oke, monthly ya. Jadi ini adalah BTC untuk monthly-nya. Oke, kita buka dulu. Oke, ya, kita mulai langsung. Jadi untuk monthly kemarin di bulan Mei ya. Kemarin di bulan Mei itu closing candle di angka sekitar 104,5 ya. Oke. Dan ini sebenarnya bisa dibilang kabar baik ya. Kenapa? Karena angka 104 ini berada tepat di atas closing candle bearish engulfing di bulan Februari ya ini ya. Ini di bulan Februari. Bentar, saya pindah. Ya, ini dia ya. Di bulan Februari itu ada closing candle, opening candle-nya di sini itu di angka 102,3 dan kita di bulan Mei kemarin itu closingnya di angka 104. Nah, kenapa ini penting? Artinya kalau dimasukkan ke dalam teori gitu ya, secara teknikal BTC itu menembus high dari candle bearish di bulan Februari ya. Dia nge-break body candle nih. Ya ini kan break. Kalau digambar pakai garis horizontal itu kan gini. Nah, dia kan di break nih dengan body candle. Nah, yang itu artinya ini sudah bisa dibilang ya valid higher high. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bukan double top. Ya, ini bukan double top karena dia miring, ya. Karena dia miring. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, mungkin orang bisa ngomong bahwa oh, ini double top, Mas, ya. Ini double top. Nanti gini jadinya. Ya. Oke, berarti kalau double top kita masuk ke bear market gitu kan. Saya kurang setuju untuk itu. Kenapa? Karena ini saya lebih setuju dengan yang dinamakan equal high ya. Oke, saya tandai ya. Jadi ini equal high. Kenapa? Karena body candle bulan Mei itu menembus high body candle bearish engulfing di bulan Februari. Oke. Jadi saya kurang setuju kalau ini disebut double top. Saya lebih setuju ini disebut equal high. Oke. Nah, artinya kita masih ada satu kesempatan lagi ya. Saya masih punya target untuk BTC secara subjektif gitu ya, secara personal. Target terdekat BTC saya adalah di 120-an ya, di sini. Mana nih? Di sekitar 120-an. Nah, ini target pertama. Kemudian target kedua itu ada di 150. Ini target apa ya? Target serakah lah, greedy ya. Target greedy-nya dari 150, target masuk akalnya, realistisnya itu ada di 120K untuk BTC ya. So di sini teman-teman, untuk monthly di sini jelas ya. Jadi forecast saya BTC masih bullish dan untuk di bulan Juni di sini masih indecision ya, karena memang sekarang saya bikin video ini tanggal 6 Juni. Jadi di sini belum terbentuk candle sepenuhnya ya, karena baru berlangsung sekitar 7 hari ya, seminggu lah ya. Nih, jadi belum, ini masih indecision dibahasakan ya. Jadi antara buyer dengan seller itu hampir seimbang lah ya.
karena body candle-nya tipis banget. Oke, ini untuk monthly. So, untuk monthly kita punya target di angka 120 yang paling dekat. Kita masuk ke weekly, ya. Oke. Nah, ini dia. Di weekly teman-teman, kita bersihkan dulu chartnya. Oke. Di weekly ini saya harus menjelaskan, jadi secara trend line ini BTC masih sangat respect ya dengan trend line struktur marketnya. Oke, jadi kalau di gambar trend line-nya kan gini nih. Oke, dan ini masih belum patah. Terakhir dipnya di angka 74.000 di bulan April ya, kalau nggak salah. Itu di sini BTC terus-menerus membuat sebuah high baru gitu ya. Jadi kalau kita ambil low-nya dari sini lah ya. Low, ini high-nya, ini higher low, ini higher high, ini higher low, dan ini higher high, higher low, higher high, higher low lagi, dan ini penentuannya gitu ya. Sekarang dalam posisi penentuan nih ya. Nah, jadi setiap menyentuh angka harga resisten dari diagonal trend line-nya itu selalu kembali ke bawah ya. Naik ke bawah lagi, naik ke bawah lagi. Nah, ini sangat mudah ditebak ya. Memang BTC punya ciri khas yang dimana pattern pergerakannya itu sangat mudah untuk ditebak ya. Begitu juga support diagonalnya. Naik turun sampai sini mantul, naik turun mantul lagi, naik turun mantul lagi. Begitu juga yang terakhir di angka 74.000 sekian ya. Nah, sekarang teman-teman kita berada di resistennya. Ya. Ini resisten nih yang horizontalnya. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk weekly? Ya, untuk weekly di sini ya. Untuk weekly kita bisa zoom in, kita cek di sini. Ini agak sedikit mengkhawatirkan atau bisa dibilang struggling gitu ya BTC. Kenapa? Karena kemarin BTC itu membuat sebuah candle bearish ya di di akhir bulan Mei. Ya, ini candle bearish-nya. Bersyukurnya adalah di sini ternyata bearish candle dari BTC itu masih berada di dalam bar atau bisa dibilang candle sebelumnya, minggu sebelumnya. Jadi masih bergerak di area inside bar-nya. Ya. Beruntungnya bukan bearish engulfing kayak begini. Ya. Oke. Kalau bearish engulfing kayak begini, ya wassalam gitu ya. Tapi ini bukan bearish engulfing. Karena dia masih di dalam inside bar candle di minggu ketiga bulan Mei ya, minggu ketiga bulan Mei. Oke. Nah, jadi sekarang di sini sudah mulai ada tanda-tanda dalam minggu ini ya, dalam minggu ini itu sudah mulai ada tanda-tanda reject, ya, reject dari buyer juga. Ini walaupun masih candle weekly-nya masih berjalan, baru closing besok minggu, ini tekanan buyer mulai masuk nih. Karena kan opening candle-nya dari sini ke sini, ini ke atas lagi. Jadi buyer-nya mulai masuk. Nah, di sini teman-teman, kalau melihat price history-nya, kita fokus pada area ini. Oke. Dimana ketika di weekly forecast-nya, weekly time frame-nya, ketika BTC membuat sebuah candle merah, bearish candle, itu biasanya akan dibawa ranging dulu. Ini kan ranging aja kan sebelum dia terkoreksi beberapa bulan lalu yang dimulai di bulan Februari, ya. Betul kan ya? Jadi, sebentar. Oke. Jadi ini ada kemungkinan juga akan diulangi oleh BTC, ya. Jadi secara price history ini akan diulangi kemungkinan. Ini udah ada tanda-tandanya nih. Dan ketika saya membuat video ini, itu harga BTC berkisar di angka 104,3 ya. Setelah mengalami koreksi kemarin ya, atau lebih tepatnya tadi pagi sih, bukan kemarin ya. Tadi subuh
di mana BTC sempat menyentuh angka 100.000 ya. Nah ini kemungkinan untuk weekly itu kita akan dibawa ranging. Mungkin forecastnya sih mungkin gini ya, akan dibawa gini atas ke bawah dulu ya. Mungkin ya, sifatnya akan ranging seperti ini ya. Ini untuk weekly-nya. Yang dimana nanti tinggal penentuan nih, dia akan ke atas atau dia akan ke bawah ya. Oke. Nah, untuk weekly saya rasa ini kan long term ya artinya. Monthly, weekly itu kan long term, bukan short term untuk forecast-nya. Di sini tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tadi trendline juga masih di respect. Saya rasa di sini weekly masih bullish gitu ya. Beberapa orang di grup Telegram saya di sini ya, itu ada yang ngomong nih, wah ini kayaknya weekly-nya BTC itu double top mas, forming double top. Oke, maksudnya dia mungkin dari sini ya, asalnya dari sini. Kalau dia bikin bearish candle, itu double top. Tapi di sini ada perbedaan teman-teman ya. Perbedaannya itu ada di bearish engulfing-nya. Di sini dia bikin bearish engulfing, tapi di sini enggak. Ya, perbedaannya di situ. Maka dari itu, kalau dibilang dia mau bikin double top, ya bisa aja. Tapi kok kayaknya saya kurang setuju gitu ya. Terlebih lagi di sini kalau diukur pakai Fibonacci juga gitu ya, itu BTC belum mencapai targetnya gitu ya. Ini kalau pakai Fibonacci harusnya BTC belum di targetnya. Jadi anggap aja kita ambil low-nya di sini ya, terus dia naik ya, high-nya di sini, terus dia retest ya. Lihat, di sini dia baru mencapai target pertama di 0,618 yaitu di angka 109. ATH BTC itu terakhir di 112. Di target selanjutnya itu ada 118, 130, ini belum di tap ya, belum disentuh. Yang artinya apa? Dari Fibonacci pun itu masih ada peluang naik ya. Maka dari itu saya tadi bilang kan di monthly ada peluang untuk BTC naik ya, karena mengikuti Fibonacci ini paling gampang gitu ya. Oke, jadi itu untuk weekly-nya. Jadi weekly kemungkinan masih akan ranging dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Oke, kita masuk ke daily ya. Di dalam daily, nah ini yang agak mengkhawatirkan. Jujur aja teman-teman ya, saya harus jujur dan saya bullish pada BTC, tapi saya harus menyampaikan fakta. Di sini BTC sudah patah trendline support diagonalnya. Ya, dari sisi trendline support diagonal dia sudah breakdown. Oke. Dan ketika mencapai ATH itu adalah titik di mana BTC kepentok resisten diagonal juga. Jadi kalau digambar secara trendline itu kurang lebih ya seperti ini gitu ya. Di mana untuk daily BTC udah breakdown. Oke, ini udah breakdown nih BTC. Ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, Mas Aditya masih bullish? Tentu saja masih gitu ya. Cuman saya harus bilang kepada teman-teman bahwa di sini dia udah breakdown. Apakah kalau breakdown itu pasti terjun payung, longsor gitu ya, dalam gitu ya Mas? Ya enggak juga gitu loh, belum tentu. Karena di sini momentumnya memang momentum bullish gitu ya. Nah di sini teman-teman, ketika video ini saya buat itu terjadi kenaikan hari ini ya. Ini mulai forming untuk bikin bullish engulfing. Kalau BTC bisa closing candle di angka 106 hari ini ya, maka hampir bisa dipastikan itu BTC sudah nge-break area ya, membuat shifting karakter baru gitu ya. Artinya breakdown trendline ini sudah invalid. Oke. Nah, itu yang pertama untuk daily. Yang kedua adalah di sini ada pola head and shoulders ya. Jadi kalau teman-teman tahu salah satu chart pattern tanda-tanda pembalikan arah itu adalah adanya IHNS dan HNS ya.
Kalau di atas itu HNS, kalau di bawah IHNS. Dan ini adalah bentuk HNS-nya. Oke, ini bentuk HNS-nya. Sorry. Jadi bentuk HNS-nya gini. Ini satu bahunya ya, ini kepalanya. Terus dia bikin bahu, di sini ada bahu kanan. Nah, dia udah bikin head and shoulder sebenarnya. Oke. Nah, tapi ini belum valid teman-teman ya. Ini belum valid. Kenapa? Karena support area dari BTC yang dimana ini menurut saya sangat kuat. Karena apa? Ini adalah psikologis support. Angka 100K. Ini belum dijebol oleh BTC. Ya. Jadi walaupun dia forming bikin head and shoulder, ya HNS pattern, tapi dia nggak jebol. Bahkan langsung reject ketika menyentuh angka 100, berapa nih? 102, 100,2 tadi subuh ini ya. Di sini teman-teman, yang harus kita tahu adalah BTC perlu breakout ya. Nanti kita lihat breakoutnya di short term time frame-nya. Ini daily-nya ya. Nah, jadi untuk daily ada kemungkinan terbentuknya HNS dan HNS itu baru gagal jika BTC breakout di angka 105,8 dengan body candle, bukan wick ya. Jadi mungkin gambarannya sih seperti ini ya. Di sini nanti ada body candle hijau gitu ya. Gini. Jadi di sini harus ada body candle hijau. Di sini bukan cuma nge-wick ya, tapi body candle yang benar-benar close gitu ya. Nah, itu baru breakout. Oke, tapi kalau dia cuma nge-wick ya itu sama aja bohong gitu ya. Nah, ini untuk daily. Jadi daily ada beberapa forecast. Yang pertama itu udah breakdown trendline, yang kedua ada HNS ya. Yang ketiga saat ini proses reversal ya. Di mana proses reversal ini berlangsung sejak tadi pagi ketika Asia Open, dan hari ini ketika ada NFP data dari US market itu juga ngasih respon yang sangat bagus. Ini ada forming bullish engulfing juga kayaknya, semoga nggak ada reject, jadi BTC bisa reversal untuk kembali ke atas ya. Area terdekat dari supply ataupun resistennya itu ada di sini ya. Ini adalah angka penting resisten yang harus di break oleh BTC ya. Ini harus di break beberapa harga yang ada di resisten. Kalau ini udah pastilah ya. Ini ATH di angka 111.900 ya. Nah, menurut saya secara pribadi ketika BTC jebol area ini, breakout, ya. Oke. Jadi kalau BTC breakout di angka 110 untuk bisa mendapatkan ATH-nya kembali di angka 112, 120, ya 115 dulu lah ya. 120 itu adalah hal yang sangat mudah untuk BTC. Kuncinya ada beberapa tembok di sini untuk daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Di sini kita masuk ke 4 jam ya. Ini forecast untuk short term ya. Nah, ini jelas ya BTC udah breakdown dari support 4 jam ya. Jadi kalau kita gambar market structure-nya ini udah jelas ya. Ini udah change of character di sini ya. Ini change of character dilanjutkan dengan validasi di sini ada break of structure. Oke. Jadi sudah amat sangat jelas kalau untuk short term BTC bearish ya. Nah, sekarang kita lihat apakah BTC bisa breakout. Kebetulan ketika saya bikin video ini ya, itu BTC berada di area resistennya. Setelah mengalami kenaikan sejak tadi pagi ya. Jadi di sini BTC itu sempat bikin swing low baru di sini di angka 100,300 ya.
Dimana setelah itu ada reject, reversal naik sejak tadi pagi, dan sekarang ada di angka 104,4. Bentar lagi BTC akan ketemu resisten diagonalnya. Ya. Nah, ini adalah area yang harus dijebol. Jadi kalau BTC malam ini, setidaknya hari inilah ya, untuk short term-nya dia harus breakout. Kenapa harus breakout? Kenapa dia nggak boleh gagal breakout? Nah, jadi teman-teman, karena kan kita di sini jelas ya. Nih, ini jelas biris. Oke. Trennya turun. High, low, dia nggak sanggup bikin high. Dia malah bikin lower low, bikin lower high, lower low. Nah, pertanyaannya di sini, dia bikin lower high atau bikin higher high. Nah, itu kenapa dia wajib breakout. Ya, kalau dia kena reject di area ini, ya di area berapa nih ya? 105, ringnya itu ada di angka 105 dan 103. 103-nya udah dijebol ya, udah breakout. Untuk 103-nya saya yakin ini sepertinya di 1 jam udah breakout sih. Tapi untuk konfirmasi lebih valid saya butuh di 4 jamnya. Jadi kalau dia breakout di angka ini, ya setelah di angka 105, ya misal BTC bisa close body candle di 106 aja, ya sudah bisa dibilang breakout dan reversal. Ya. Nah kalau reject gimana mas? Nah kalau reject, nah ini dia. Kalau reject, forecast-nya adalah dia akan turun ke bawah. Jadi let's say anggap aja di sini dia kena reject, ya dia akan turun ke bawah di area support ini, ya di area support 100K-nya. Nah nanti dia akan, ini kan proses retest berarti kalau ke bawah, ya kan? Karena dia reject, dia retest ke bawah. Ketika di retest itu kuat nggak? Ketika nggak kuat, misalkan nih ternyata jebol di sini, ya, oke. Nah maka dia akan naik ke sini dulu di area 100K dan dia akan melanjutkan penurunan di angka 9795, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin untuk next support itu ada di 100K ya. Tadi udah saya marking. Jadi selanjutnya ada di 97K, 95K. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini adalah area yang menjadi pijakan selanjutnya dari BTC untuk short term. Ya. Ini sangat berbahaya kalau 100K ini dijebol oleh BTC. Kenapa? Karena ya secara psikologis itu angka bulatnya gitu ya. Yang diimpikan banyak orang itu kan 100K-nya. Kalau ini dijebol dia turun kembali, ya berdarah-darah kembali untuk altcoin ya. Nah, di sini teman-teman, jika ini mampu menahan harga untuk turun ya. Misalkan di sini tertahan di angka 97, 95, maka BTC itu akan naik kembali melakukan retest pada area SBR-nya ya. Di area 98 ini mampu breakout nggak? Gini mungkin arahnya. Oke, arahnya kurang lebih seperti itu untuk di 4 jam ya. Nah, bagaimana jika jebol? Bagaimana jika jebol? Ya, di sini masih ada nih area yang belum diinjek ya, atau bahasanya belum divisit ya. Areanya itu ada di sekitar 88 86 ya. Tapi saya sih ini worst case-nya ya. Saya sih nggak berharap BTC akan ke sini ya. Nggak berharap. Saya mungkin hanya berekspektasi ini reject, turun dulu ke sini, cukup, kemudian naik ya. Kalau jebol ke sini ya berarti analisa saya salah gitu ya. Tapi tentu saja kita pilih skenario terbaik. Semoga saja BTC mampu breakout di angka 105, lalu retest turun dulu dan naik. Itu adalah forecast pertama. Forecast kedua adalah dia kena reject, turun dulu ke 97, 95, no problem jika angka 100K-nya dijebol. Yang penting bensinnya penuh. Kenapa kok bensinnya penuh? Karena kita masih punya ini teman-teman. Ya, ini ada fair value gap.
yang masih belum di tap. Kebetulan ada fair value gap, di sini juga ada fair value gap. Nah, fair value gap ini biasanya menjadi area di mana orang-orang banyak memasang ordernya untuk buy BTC. Ya, itu kenapa kemungkinan akan divisit gitu ya. Nggak sekarang dan nggak pasti gitu ya, nggak harus. Saya nggak tahu kapan visitnya, tapi fair value gap itu kemungkinan besar akan divisit oleh BTC ya. Ya, semoga saja skenario pertama yang berjalan untuk Bitcoin, dan skenario kedua mungkin opsinya jangan sampai skenario ketiga yang ada di angka 88. Oke, jadi itu untuk short term-nya. Coba kita perkecil ke area 1 jam ya. Di 1 jam ya, ini saya hapus lagi. Nah, ini kalau di 1 jam ya teman-teman, sekarang ketika saya bikin video ini nih ya, BTC lagi di area resisten. Ya, ini area resisten BTC nih. Mana nih? Ya, oke. Kok ini sih? Nah, ini dia. Ini area resisten BTC teman-teman ya. Yang dimana ini jelas ya teman-teman ya. Di sini juga ada fair value gap. Ya, ini ada fair value gap, ini ada fair value gap juga. Oke, yang artinya apa? Ya, prinsipnya tadi itu. Fair value gap kemungkinan akan divisit dulu oleh siapa? Oleh BTC. Oke, jadi ini ada fair value gap tapi udah fill ya. Udah fill. Tadi unfill, tadi pagi, tapi sekarang udah fill. Jadi ini udah beres, tinggal ada satu fair value gap di sini. Semoga ketika BTC mencapai area 105 itu bisa breakout ya. Untuk saat ini kalaupun digambar secara trendline juga tuh, belum mampu naik gitu ya. Ini masih kepentok dengan resisten diagonal, resisten horizontal, sama semua. Nah, ada satu kekhawatiran saya untuk BTC gitu ya, di time frame 1 jam ini. Kenapa? Ini adalah salah satu pattern yang menurut saya, pattern candle yang cukup saya benci gitu ya. Saya nggak begitu suka dengan pattern kayak begini. Kenapa nggak suka? Orang bilang mungkin, "Loh, ini kan bagus, Mas. Ini kan pattern compression, artinya naiknya itu perlahan-lahan." Ya. Saya ingin mengklarify, jadi pattern compression itu justru yang benar itu seperti ini. Ini pattern compression. Ya. Oke, terus kalau pattern compression yang naik itu mana ya? Nah, ini pattern compression nih. Ya. Kenaikan yang sifatnya itu enggak impulsif, enggak apa ya? Enggak pakai God candle, enggak pakai Marubozu candle. Ini compression yang naik, ini compression yang turun. Sekarang kita coba bedain yang ini. Apakah sama dengan ini? Ya, ini dengan ini jelas beda. Ini disebut biasanya kalau teman-teman yang trading di koin-koin meme, di DEX ya, bukan di CEX, itu ini dinamakan honeypot pattern atau robotic pattern. Oke, impact-nya apa Mas? Impact-nya itu bisa jadi kita langsung dibanting dengan God candle seperti ini. Oke, biasanya itu kayak gitu. Nah, ini yang saya tidak suka dengan pattern di candle 1 jam ya, di chart 1 jamnya. Kalau di 4 jam, di satu hari tadi daily itu aman. Ini yang saya nggak suka, kenaikan yang seperti ini. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, kita cari aja di sini. Ya, pattern yang mirip ya dengan honeypot tadi atau robotik, ada nggak ya? Bentar, kalau nggak salah itu ada di bulan Februari, teman-teman ya. Sorry. Kalau nggak salah itu ada di bulan Februari. Mana ya? Februari. Oke, kita marking dulu ya areanya di sini.
Oke, kita pindah ke 4 jam. Ada kok, saya pernah melihat chart pattern honeypot di BTC. Nah ini dia, nih, tuh kan, ya, lihat teman-teman ya, ini adalah chart pattern yang menurut saya ini versi robotik atau honeypot tadi, ya. Ini adalah chart pattern honeypot. Ini juga honeypot, ya. Ini honeypot. Hasilnya apa? Hasilnya seperti ini. Nggak nanggung turunnya, langsung dihancurkan. Ditambah seperti ini juga, ya. Hasilnya kayak gini. Nih hasilnya kayak gini karena adanya honeypot. Ini yang saya takutkan, ya. Walaupun beda time frame, tapi tetap aja saya worries dengan hal ini. Oke, jadi itu khusus untuk BTC, ya. Sekarang kita akan membahas untuk BTC-D, ya. BTC dominan, ya. Sebelum saya lanjut, hidupin rokok dulu. Oke. Ini untuk BTC-D di daily ya. Nah, ini kemarin saya udah menggambar BTC-D ini bikin rising wedge ya, teman-teman ya. Ini ada resisten dari BTC-D, ini targetnya di garis merah ini. Dimana saat ini salah satu sebab kenapa altcoin penurunannya lumayan gitu ya. Karena BTC-nya turun, BTC-D-nya malah naik. Secara otomatis altcoin tertekan untuk koreksi lebih dalam, ya. Nah, di sini memang ada resisten kuat di angka 5.500 ya, sekitar 5.500 lah. Yang dimana hari ini BTC-D itu mengalami penurunan. Karena apa? Karena udah naik kenceng kemarin, ya. Nah, ini rising wedge ya, rising wedge pattern. Oke, nah ini dia. Ini adalah rising wedge ya, teman-teman ya. Nih. Oke. Nih. Sama ya. Nah, jadi BTC-D sedang bikin rising wedge. Kalau kita persempit ke 4 jam, itu juga semakin jelas. Ya. Nah, ini yang bikin hari ini ya, altcoin lumayan baik naiknya. Dan kemarin tertekan. Kenapa kemarin tertekan? Karena dia baru aja breakout. Nih. Ya, dia baru aja nge-break area resistennya. Dan sekarang dia akan turun dulu ke area support sekitar di angka berapa nih? Di angka 5.000-an, 5.100. Nah, ini retest. Kalau retest ini sukses, dia akan melanjutkan kenaikan di mana targetnya tadi itu 5.500. Ya, ini untuk BTC-D. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke USDT-D. Ini yang justru lebih mengkhawatirkan daripada BTC-D. Kenapa? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, saya sempat nge-share ya outlook di grup saya, di grup Telegram itu terkait USDT-D. Tanggal berapa ya? Saya lupa ya. USDT-D. Mana ya? Nah, ini dia. Jadi saya bikin outlook itu tanggal 3 Juni, di mana saya sempat posting itu adanya breakout dan itu di time frame daily. Ya, breakout time frame daily lagi. Jadi udah, masa saya mau bilang invalid? Dan itu beneran gitu ya, beneran. Jadi kalau digambar ulang, ini breakout di dalam time frame daily-nya. Nih. Dan benar dong, setelah dia breakout, dia retest, malah dia bikin bull flag pattern. Karena dia bikin bull flag pattern, dia naik. Dia nurut sama apa yang saya gambar. Ini nggak kelihatan karena ini di daily. Coba kita geser ke 4 jam. Nah, di 4 jam jelas banget kalau adanya bull flag pattern. Ini bull flag ya.
Dia naik, seakan-akan dia turun, compression, tiba-tiba naik kencang banget, dan sekarang dia turun melakukan proses retest, ya. Karena dia udah breakout. Nah, ini retest, dia akan melakukan kenaikan kembali, ya. Target terdekat mana, Mas? Nah, target terdekat itu ada di sini. Sorry. Target terdekat ada di sini, ya. Ada di angka 5,13%. Next one ada di 5,2. Next one lagi di 5,4. Dan dilanjutkan, kalau dia terus melanjutkan kenaikan, ada di 5,5. Ini adalah area-area penting yang akan dituju oleh USDT-D. Oke, Mas, apa sih fungsinya USDT-D, BTC-D? Teman-teman bisa tonton videonya di channel YouTube saya. Itu sudah saya jelaskan apa pengaruh BTC-D, USDT-D bagi altcoin, bagi BTC, dan seterusnya. Oke. Next, kita bahas total tree, ya. Yang sebenarnya nggak ada perubahan ya, saya pantau dalam beberapa hari ini. Oh, hari ini ada perubahan ya. Tadi pagi nggak ada perubahan. Nah, oke. Jadi setelah setelah total tree itu breakout, ya. Ini kan breakout nih. Dia kan ini udah change of character di sini. Jadi kalau digambar itu, change of characternya di sini. Ya. Ini COC, coknya udah terjadi untuk daily. Ini juga ada IHNS, ya. Terus dia kepentok resisten di sini, artinya dia harus kembali lagi ke bawah untuk proses retest. Dan ketika mencapai area demand kuatnya, di area 800 sampai 700 billion, total tree itu mengalami kenaikan hari ini. Itu kenapa altcoin hari ini lumayan oke performanya, ya. Saya sendiri hari ini SL cuma 2, TP-nya ada 4, ya. Jadi oke lah. Dan lumayan dapat sekitar 15% profit. Nah, di sini teman-teman, dia akan melanjutkan kenaikan di mana ada benteng-bentengnya nih untuk total tree, ya. Total tree, benteng pertama ada di sini, ya, sekitar 874 billion. Benteng kedua ada di 900 billion. Dan benteng terakhir itu ada di sini, ya. 950 billion, ya. Ini adalah beberapa benteng resisten yang harus ditembus oleh total tree, ya. Masalahnya adalah di bawah itu masih ada beberapa area yang belum divisit oleh total tree. Oke. Di area sini juga belum, ini belum divisit nih. Ini belum, ya. Oke, terus ini juga belum, teman-teman. Nih, ini juga belum. Jadi ada urusan yang belum selesai sebenarnya di bawah, gitu ya, untuk total tree. Tapi apakah pasti divisit? Ya, belum tentu juga, gitu ya. Cuman saya nunjukin aja kepada teman-teman, apakah udah pasti naik, Mas? Karena udah sampai di demand, udah ngetap fair value gap, berarti naik pasti. Ya, belum tentu juga, gitu ya. Ini untuk total tree. Lanjut untuk others D, ya. Others D lebih menarik, teman-teman, ya, di daily. Jadi setelah dia berada, ya, di area support kuatnya beberapa hari lalu, ini ternyata sama others D itu dijebol, ya. Ini malah terjadi break of structure seperti gambar saya sebelumnya tadi. Jelas ya, ini body candle, jadi ini udah valid bos. Nah, yang menarik adalah di sini ada kemungkinan double bottom, ya. Di sini ada kemungkinan double bottom. Oke. Yang dimana double bottom adalah bentuk salah satu tanda reversal pattern, gitu ya. Ini ada double bottom, naik, ya. Breakout malah ini. Cuman terus dia malah breakdown. Nah, ini ada double bottom. Ini kalau dilihat di 4 jam pasti ada double bottom. Nah, cuman belum valid. Kenapa? Ya, masih belum valid. Karena ini bisa jadi, ini bisa jadi equal low, ya. Ini bisa jadi equal low jika saya geser ke sini, jika area ini tidak di break oleh
others di ya. Area berapa nih? Saya pakai price aja. 7,7%. Ini nggak di break oleh others di. Kalau ini di break, maka di sini bisa dibilang valid, dia akan retest naik. Gitu ya. Jadi ini belum tentu double bottom, masih bisa dibilang equal low. Jadi belum ada validasinya. Ya, tapi tanda-tanda adanya pembalikan arah itu sudah ada karena dia naik ya, retest. Ternyata dia kuat, ini sudah ada bullish engulfing juga. Nah, ini kita tinggal nunggu nih, closing 4 jam nanti beneran bullish engulfing nggak? Gitu kan? Kalau bullish engulfing beneran ya enak nih untuk others D ya. Others D ini untuk altcoin yang di luar 10 big caps. Oke? Next, kita kembali lagi ke BTC tapi topik lain ya. Jadi, kenapa sih BTC itu semalam kok sampai ini ya, sampai dam lah bahasanya ya. Jadi koreksi cukup dalam itu ada beberapa sebab ya. Walaupun saya menyebutnya sebenarnya price action itu yang utama. Price action itu sudah menandakan bahwa BTC akan terjadi koreksi. Kenapa? Saya melihat BTC itu di sini. Ini ada bear flag. Oke. Dan kemarin malam itu jam 9 kalau nggak salah ketika US Open itu ada sedikit kocokan gitu ya, gocekan yang dimana ini gocekannya dan dia breakdown. Nah ini Marubozu candle besar ini disebabkan adanya perseteruan antara Donald Trump dan Elon Musk. Ya, ini menyebabkan market bergejolak. Oke, kenapa? Emang apa hubungannya? Satu, Elon Musk itu punya Tesla. Dan Tesla itu sahamnya itu juga nyimpen BTC. Oke, dan itu kenapa akhirnya Tesla itu turun sekitar berapa ya? Bentar. Terakhir sih saya lihat itu 22% ya. Oh nih, udah reversal nih. Ya, Tesla itu sampai turun sekitar 22%, teman-teman. Gara-gara perseteruan antara Donald Trump dengan Elon Musk ya. Nah, Tesla itu turun akhirnya ngasih dampak ke Nasdaq ya. Nasdaq dengan BTC itu korelasinya positif, artinya saling berkaitan. Maksudnya kalau Nasdaq naik, BTC naik, kalau Nasdaq turun, BTC turun. Ya, Tesla turun, Nasdaq kena, BTC juga turun gitu ya. Oke. Saya rasa udah cukup ya untuk video saya kali ini untuk update market di tanggal 6 Juni. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.